Semangat penginjilan di tanah Papua memasuki babak baru dengan digelarnya Prakonferensi Alpa yang berlangsung penuh antusiasme di GPD Elohim Sentani, Kabupaten Jayapura pada hari Senin 9 Februari 2026. Saudara yang diberkati Tuhan, kita sudah diberkati lewat pujian dan persembahan. Kita akan masuk dalam acara selanjutnya, pembukaan Prakonferensi Alpa Papua yang ada di Kabupaten Jayapura. Untuk itu, saya mengundang dengan kasih Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Kabupaten Jayapura, Pendeta Ishak Randi Koyabi MKP, untuk memberikan sambutan. Dalam sambutannya, Pendeta Ishak Koyabi menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Prakonferensi Alpa ini sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas pelayanan di Jayapura dan sekitarnya. Bapak Ibu di gereja masing-masing sedang mengerjakan panggilan yang Tuhan sudah taruh. Kalau bagian hari ini kita hadir di Prakonferensi Alpa, itu adalah satu bagian yang mungkin kita akan belajar untuk mengisi, menambah pengetahuan, atau juga dengan kata lain ada privilege yang baru, new privilege, ada ketegasan, ada kekhususan yang kita terima di hari ini. Setuju ya? Pada hari ini tanggal 9 Februari 2026 di Jemaat GPD Elohim Sentani, saya atas nama Ishak Randi Koyabi, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Kabupaten Jayapura, bersama panitia Alpa Papua dan Sentani, kami membuka kegiatan prakonferensi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami akan menanggung tifa ini 3 kali. Nah, Alfa itu bermula dari Gereja Holy Trinity Banten, bisa dijalankan secara online dan hybrid selanjutnya. Dan Alfa sekarang sudah berjalan selama 30 tahun di 100 negara dan lebih dari 100 bahasa yang sudah digunakan. Jadi Alfa ini sudah ada di mana-mana, termasuk sekarang Alfa juga sudah ada di Papua. Nah, ini adalah beberapa series yang ada di Alfa. Kalau yang tadi kita nonton itu adalah 2 series, satu series untuk dewasa dan satu series untuk youth, dan juga ada khusus untuk pernikahan. Selanjutnya, Bapak Ibu perhatikan, ini adalah sesi-sesi yang ada di Alfa. Jadi ketika kita menjalankan Alfa di gereja, ini adalah setiap sesi yang akan dibahas, yang akan kita tonton ketika kita menjalankan Alfa. Ada sesi 1 sampai sesi 16. Selanjutnya, nah, dan setiap sesi ini sudah dibagi-bagi bagiannya. Sesi 1 sampai sesi 4 itu bercerita tentang Injil tentang Yesus. Bagaimana kita mengenalkan Yesus kepada siapapun yang datang di Alfa. Karena yang kita mencoba jangkau adalah bukan hanya jemaat lokal, tetapi juga mungkin ada jemaat-jemaat yang sudah jarang bergereja, atau orang-orang yang ada di sekitar kita, atau bahkan mungkin yang non-Kristen. Jadi ada sesi perkenalan tentang Injil tentang Yesus. Dan di sesi 5 sampai 7 itu adalah sesi tentang hubungan. Bagaimana di sesi itu kita mengajak orang mulai membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, di sesi yang ke-8 sampai sesi ke-11 itu adalah sesi Roh Kudus.
Setelah kita mengenal Tuhan, setelah mengenal Tuhan, kita akan membawa lebih dalam untuk mengalami kuasa Roh Kudus. Dan itu akan diperdalam di sesi 4 sampai sesi yang ke-11. Di sesi 12 sampai ke 15 itu adalah berbicara tentang pelayanan. Ketika seseorang sudah menerima kuasa Roh Kudus, dia diberikan kehendak, apa yang harus kita lakukan? Kan? Apakah penginjilan ini akan berhenti di kita? Apakah kita harus melanjutkan penginjilan ini? Kita harus melanjutkan pelayanan ini atau tidak? Itu akan. Sementara itu, Ketua Panitia Pendeta Sony Manoak menjelaskan prakonferensi Alpha ini menegaskan kembali posisi Alpha sebagai salah satu metode penginjilan yang efektif dan relevan dalam konteks masa kini. Tentang Alpha. Alpha itu adalah satu metode atau tools yang dipersiapkan oleh Alpha untuk penginjilan. Jadi banyak penginjilan, setiap gereja membuat sistem masing-masing, dipaketkan lewat visual, audio, kemudian orang bisa menyaksikan, menonton lewat handphone, lewat tab atau lewat laptop, sehingga semua orang bisa menyaksikan itu. Nah, di mana saja. Kalau tidak ada signal, mereka bisa pakai ketika secara offline. Mereka rekam, kemudian mereka akan pakai secara offline. Seperti itu. Jadi itu Alpha sesungguhnya bukan ajaran ya. Ini saya harus garis bawah. Bukan ajaran baru yang kita bawa ke Papua, tidak. Tetapi ini adalah satu tools atau kunci atau metode penginjilan yang kita tawarkan untuk gereja-gereja di Papua boleh menggunakan. Demikian. Kegiatan Alpha Prakonferensi hari ini di Kabupaten Jayapura dihadiri oleh pimpinan-pimpinan gereja, pimpinan-pimpinan organisasi gereja, baik itu pendeta, jemaat, gembala, dan juga para aktivis-aktivis gereja yang kami libatkan untuk mengikuti prakonferensi Alpha ini yang ada di Kabupaten Jayapura. Pertama, kita sudah membuat satu konferensi Alpha di Papua itu tahun lalu. Jadi tahun ini rencana nanti konferensi itu tanggal 23 dan 24. Itu kita akan bikin di Jayapura, di Grahasara. Nah, itu satu gedung yang kapasitasnya bisa 2.000 orang. Dan prakonferensi ini, sebelum acara konferensi ini kita membuat prakonferensi. Ini dibagi 3 tempat. Yang pertama adalah dimulai di Sentani, di GS yang hari ini sedang berlangsung. Dan nanti hari Rabu itu kita ada prakonferensi di Kerom. Dan hari Jumat prakonferensi itu di Jayapura. Jadi 3 prakonferensi inilah yang mengawal untuk kita memasuki nanti acara konferensi besar pada tanggal 23 dan 24. Nah, jadi kami sebagai panitia, mari kami mengajak semua gereja-gereja, karena program ini sangat bagus untuk memberkati gereja, sehingga kita para gembala, bagaimana kita menginjil, inilah metode yang luar biasa, supaya gereja kita bertumbuh, dan misi daripada Kristus, beritakanlah Injil ke seluruh dunia ini bisa tercapai. Saya kira seperti itu. Saya tambahkan hari ini kita sedang testimoni setiap gereja lokal yang sudah melaksanakan program ini. Ya, sekarang kita lihat dari Baptis, sebentar dari GPDI. Nah, yang saya mau sampaikan di sini bahwa sebentar juga kita akan ikuti dari Kanada, karena Alpha ini ada di 72 negara. Mereka sudah lakukan itu, sudah menjalankan. Jadi sebentar kita akan dengar juga testimoni dari Kanada, di mana mereka sudah lakukan juga di sana. Alpha ini satu hal yang menarik adalah mereka mendapatkan kesaksian, memberikan kepada kami bahwa mereka ternyata bukan orang yang panggil tidak berguna, tapi ternyata ada orang lain. Ketika ada di sesi di mana harus menceritakan kehidupan mereka, bahkan mereka juga harus menyampaikan keluarga mereka, latar belakang mereka. Di situ momen di mana mereka harus mencurahkan
sesama mereka, ada tempat yang nyaman untuk mereka bisa berbicara, yaitu di kelas alfa ini. Dan mereka bertumbuh di situ menjadi seorang pemimpin yang berani tampil di depan teman-temannya. Akhirnya ketika di sekolah ditawarkan untuk presentasi dan lain-lain, mereka tampil di depan. Ditanya itu dapatnya dari mana? Oh, kami dari pelayanan gereja di gereja di Yerusalem. Sumbernya dari mana? Dari Alfa ini. Karena pengajarannya menarik. Untuk menarik anak-anak muda untuk datang belajar tentang Tuhan itu susah. Kami di gereja itu sudah 12 tahun, namun ini tahun ke-13 pelayanan PPA ini berjalan. Pekerjaan yang paling berat itu harus merangkul anak-anak muda untuk datang ke gereja. Tempat paling menyenangkan mereka adalah di luar, tidak datang ke gereja. Tapi ketika Alfa ini bergabung di PPA di gereja, menjadi dampak yang luar biasa, menarik perhatian. Di sana mereka boleh bercerita tentang mengenal siapa Yesus Kristus, dan bahkan mereka juga bisa menginjili sesama temannya. Bahkan mereka juga bisa merasakan Roh Kudus itu bekerja bagi mereka. Kenapa? Tepatnya di Kemong, di Pier 5, namanya Kampung Mabes. Mungkin agak dekat tempat batasan waktu ini. Nah, jadi memang tempatnya jauh, tempatnya yang kosong, tapi semangat ujung bumi bukan karena tempatnya di ujung, tapi karena visi kerinduan menjangkau ujung-ujung bumi yang lain. Dengan adanya persahabatan, dengan adanya film yang kita tonton, dengan adanya diskusi, saya tidak merasa dihakimi seperti kalau saya ke gereja. Minta maaf sekarang saya ke gereja, hamba Tuhan. Tapi kalau saudara mau tahu, banyak pemuda yang hari ini merasa dihakimi di gereja. Dan melalui apa? Waktu saya muda, saya merasa dihakimi. Saya merasa saya diterima. Pandangan saya yang mungkin sangat bertentangan dengan kekristenan, diakomodir di apa? Mereka tidak bilang itu salah, tapi mereka menarik juga ya pandangannya yang mana. Benar bayangkan, perlahan-lahan sesi-sesi sampai kepada sesi menerima Roh Kudus. Di situ saya merasakan gambaran Tuhan, dan di situ saya mengambil keputusan untuk Tuhan. Saya melayani di Kanada, bergabung dengan gereja yang bernama Encounter Church. Apa yang perlu didoakan? Tanya semuanya. Oh, masalah istri, masalah anak, masalah ini dan sebagainya. Tapi sesuai dengan apa yang kita pelajari tadi. Gitu. Selesai, kita ada mungkin doa penutup oleh siapa saja atau langsung setiap meja itu doa tutup, lalu gembala kita mengatakan, oke, minggu depan kita ketemu lagi jam yang sama. Begitu seterusnya sampai selesai. Yang saya mau tekankan itu prosedur yang kita lakukan. Itu bahwa setiap orang yang ikut itu, tadi dikatakan, tidak semuanya orang kita, bukan jemaat kita. Ini orang-orang yang mendengar ini Alpha Force, mereka ini memanggil teman-temannya tanya dari Nani apa ya? Nani apa mawat jamuan. Itu mereka panggil, ketemu di kafe ini, ngapain kamu di sini? Ayolah kita daripada nonton sepanjang malam, kita nonton. Ada istilahnya nonton di gereja. Ada film di gereja. Lalu anak muda pasti maunya itu yang enggak harus formal gitu ya. Ada movie di gereja. Oh oke, hari kita pergi. Ada yang pergi di sana mungkin saja ada teman-teman baru, kamu bisa ketemu. Dan biasanya itu mereka pasti datang karena mereka sudah punya hubungan sahabat teman-teman mereka yang banyak. Saudara, gembala-gembala sedang membuka atau majelis
gereja, saya mau berkata bahwa jemaat kita ini seperti tadi dikatakan harus dipersiapkan menjadi penginjil. Kita tidak bisa harapkan gembala untuk menginjil terus, tapi seluruh jemaat melalui course ini mereka akan menjangkau orang-orang itu. Tapi mungkin mereka belum bisa menjangkau, mereka kuat. Bapak Pendeta Robert Muhammad, katakan kiri kanan dengan selamat datang di Alfa. Pegang tangan dong, dia kiri kanan, selamat datang di Alfa. Iya, saya paling terakhir, anak terakhir, jadi saya bicara terakhir, kita sudah makan. Iya, saya tidak bicara lama. Tahun lalu kami di GES sudah melaksanakan Alfa. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kami. Saya membagi dua untuk golongan orang-orang tua atau secara umum, dan juga youth kita sendiri. Jadi kalau youth anak muda mau sharing tentang pacaran kan nggak enak kalau ada bapak mama, betul nggak tidak? Halo. Kalau dia punya masalah di curhat nggak bisa lah kalau ada orang tua, khusus teman-teman saya. Oke, oleh sebab itu saya bagi dua bagian. Ini Alfa sudah ada di 72 negara. Oleh sebab itu salah satu negara dari Kanada sudah testimoni tadi. Ya. Dan pendiri Alfa adalah Mike Humble. Ya. Ini semua karena oke, saya tidak berlama. Kita lihat tayangan. Tolong kita lihat. Kalau mau ditayangkan. Ini Youth GES Alfa. Sambil nonton, mereka perhatikan semua tayangan-tayangan. Mereka nonton bersama-sama dengan seksama. Mereka sungguh memperhatikan semua tayangan yang kemudian setelah itu mereka buat kelompok. Nah, ini kelompok. Mereka share di dalam kelompok. Ini mereka sedang ada dalam kelompok-kelompok. Mereka share apa yang mereka nonton tadi. Saya tidak ikut mereka, saya cuma menjadi pendamping. Ini mereka sendiri yang melakukan itu. Mereka pilih siapa jadi pemimpin dan satu asisten untuk memimpin mereka punya kelompok itu. Nah, ini salah satu pemimpin. Nah, ada pertanyaan, mana yang lebih sulit menunduk kesalahan orang, dan seperti itu. Oke, terima kasih. Itu sekelumit tentang youth, anak muda yang kami buat tahun lalu seperti itu. Nah, next berikut untuk umum. Ya, ini kami lakukan awal dengan Presiden Worship. Kami awalnya dengan Presiden Worship. Setelah Presiden Worship selesai, baru kita masuk nonton. Ya, seperti itu. Kita nonton semua yang sudah ada di paket dari Alfa. Ya, boleh ada pertanyaan? Menunjuk kesalahan orang itu atau lebih penting? Dan ini saudara, ada setelah selesai menyaksikan, mereka masuk dan sharing-sharing seperti itu. Mereka buat kelompok-kelompok. Dengan serius, dengan tidak malu-malu, mereka bertanya, menjawab, memberikan masukan, dan mereka akan berdoa bersama.
menyampaikan seperti ini. Jadi ini bebas untuk bersama-sama mengikuti dan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban lewat kelompok-kelompok yang ada. Seperti itu. Saya kaget sekali saudara, ada orang-orang yang tidak bisa berbicara waktu di gereja, waktu berjemaah, tapi justru di sinilah mereka semua berbicara. Karena itulah keberanian mereka ketika ada di kelompok kecil. Ya. Oke, multimedia. Bapak Ibu, apa yang terjadi setelah kematian? Inilah kami, yes, yang sedang menyelenggarakan Alfa. Tahun ini kita terus berjalan dan ada satu jiwa yang Tuhan menangkap orang Muslim boleh datang ikut Alfa dan Tuhan menangkap. Dan juga saya lihat di beberapa gereja ada 2-3 orang Muslim yang juga ikut Alfa, mereka diterima baptis seperti itu. Saya percaya lewat ini apa pakai kita sejarah akan diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Yang tinggal di rumahnya, kerja di rumahnya, sudah 4 tahun kerja, sudah 5 tahun, tanya, pernah menginjil nggak? Nggak berani. Sulit menginjil. Memberitakan kabar baik sudah sangat sulit. Dan hari ini Tuhan bawa kabar baik untuk kita. Dari Kabupaten Jayapura, Papua, Tim Liputan Jayapura Pos mengkabarkan,